Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Ada kisah yang terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul lagi santai-santai duduk di masjid bersama para sahabat yang senior, tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya unta yang masuk ke dalam masjid bersama penunggannya, yaitu seorang badui dari sebuah daerah pegunungan. Umar bin Khattab hampir mengurus pedang untuk memberikan ganjaran kepada orang yang tidak punya etika. Akan tetapi baginda Rasul mencegahnya. Si badui itu sambil berkata pinggang di punggung untanya, bertanya dengan nada kasar, "Hai, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Umar bin Khattab, "Iya, begitu pula sahabat kami dan juga para sahabat yang lain." Mereka ingin segera meringkus badui yang begini itu. Akan tapi baginda Rasul tetap melarangnya. Bahkan dengan sopan dulu mendekati penunggang unta itu sambil menjawab dengan penuh kesantunan, "Sayalah yang bernama Muhammad." Badui itu mendengus, "Oh, jadi orang macam begini yang bernama Muhammad. Apakah engkau yang mengajarkan agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah?" "Betul saya." Nabi menjawab dengan dalam keadaan ramah. Tentu para sahabat semakin menjawab, "Apakah engkau yang memerintahkan semua manusia untuk melaksanakan sholat 5 kali semalam sehari?" Ejek badui itu kepada baginda Rasul, "Betul, itu adalah saya." "Apakah engkau yang menyuruh orang berpuasa, membayar zakat dan ibadah haji?" Hadirnya dengan suara yang semakin merengking, membuat yang melihat ulahnya jadi kian marah. Nabi tetap tenang dan menyambut, "Betul, itu adalah saya." Penduduk dari kampung pedalaman itu tiba-tiba membalikkan untanya tanpa permisi. Ia menerjang keluar. Pas berada di pintu masjid, ia berkata, "Ini berhenti. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan masuk Islam. Lalu aku akan mengajak semua kaumku satu kampung untuk mengikuti jejak yaitu menjadi seorang muslim." Kisah yang kedua, kisah yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjadi kepala negara, baju besi beliau hilang dan ternyata baju itu sudah berada di tangan seorang Nasrani. Permasalahannya, perkara ini sampai ke pengadilan.
ketika hakim memanggil Ali dengan panggilan ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukmin, sahabat Ali bin Abi Thalib keberatan dengan panggilan yang demikian, sebab di mata hukum semua harus diperlakukan dengan sama. Dalam pengadilan ternyata baginda sahabat Ali bin Abi Thalib tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan daripada baju besi itu. Karenanya pengadilan dimenangi oleh orang Nasrani tersebut dan baju besi dinyatakan sebagai hak miliknya orang Nasrani. Aku kagum dengan sikap Ali dan saya menyatakan masuk Islam, kata orang Nasrani itu. Menurutnya baju itu benar-benar milik Sayyidina Ali. Oleh sebab itu ia akan mengembalikannya kepadanya. Akan tapi ternyata sahabat Ali menolaknya dan justru dengan ikhlas memberikan kepada si Nasrani sebagai kenang-kenangan karena ia telah masuk Islam. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, kisah di atas memberikan tauladan bagaimana kita harus bergaul dengan orang-orang selain agama Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala ila Ibrahim ya khalili hasin khuluqaka walau ma'al kufari tadkhulu madakhilal abrar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya khalili, hai kekasihku, tunjukkan budi pekerti yang baik walaupun terhadap orang kafir. Engkau akan masuk surga bersama orang-orang yang baik. Kita umat Islam mengemban tugas ataupun amanah untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam di seluruh penjuru dunia. Tapi untuk tugas suci ini tidak harus kita lakukan dengan berteriak-teriak di atas mimbar, walaupun itu juga perlu. Tidak juga harus melaksanakannya dengan perhelatan dengan biaya yang sangat besar, sekalipun ini terkadang juga dibutuhkan untuk adanya syiar Islam. Tidak harus pula dengan membawa pedang, membawa samurai, membawa pukulan yang justru membuat orang lain ketakutan kepada kita. Dalam kisah di atas juga dapat disimpulkan bahwa andai kata Nabi dan para sahabatnya menggunakan kekerasan dalam menyikapi orang yang diduga melecehkan Islam, tentu pelakunya telah mati sebelum masuk Islam, dan orang sekampungnya pun tidak sempat menjadi muslim ataupun masuk Islam. Ingat, di dalam sejarah lebih banyak orang masuk Islam karena akhlak dan budi pekerti Nabi dan kaum muslimin dalam sehari-hari daripada karena ceramah agama di atas mimbar. Akhlak kita sebagai muslim yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari benar-benar alat dakwah yang jauh lebih ampuh daripada ceramah agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah salat Jumat rahimahullah, senyum tidak berarti kita lemah. Kelembutan tidak berarti kita tidak berdaya. Sungguh wajah Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kita tampakkan berupa kejujuran, keadilan, senyum, dan kelembutan benar-benar menjadi daya tarik bagi orang-orang selain agama Islam untuk bersahabat dan sekaligus berdiskusi dengan kita. Dari situlah
insya Allah cahaya agama Islam akan menembus ke hati mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, memberikan petunjuk hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang, dan pada akhirnya kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahya. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudratihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal baghi wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi